Risk appetite. Outline konsep risk appetite. Menentukan risk appetite. Mengkomunikasikan risk appetite. Mengintegrasikan risk appetite. Tujuan, memahami konsep risk appetite sebagai bagian penting dari manajemen risiko, menentukan tingkat risk appetite yang sesuai dengan tujuan strategis organisasi, mengkomunikasikan risk appetite secara efektif kepada pemangku kepentingan, mengintegrasikan risk appetite dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko organisasi. 1. Konsep risk appetite. 1,1. Menjelaskan pengertian risk appetite dalam konteks manajemen risiko. 1,2. Menguraikan perbedaan risk appetite, risk tolerance, dan risk limit. Pengertian risk appetite. Risk appetite, tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi dalam rangka mencapai tujuan, bukan untuk menghindari semua risiko, melainkan mengelola risiko secara terukur dan sejalan dengan strategi bisnis, memberikan batasan tentang seberapa besar risiko yang bisa diterima sebelum menjadi ancaman serius. Bisa dilihat pada gambar berikut. Fungsi risk appetite menjadi panduan bagi manajemen dalam mengambil keputusan, membantu organisasi menyeimbangkan risiko dan peluang, mengarahkan alokasi sumber daya agar efektif, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko. Pentingnya risk appetite, menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan stakeholder karena risiko dikelola dengan baik, mengurangi potensi kerugian besar akibat pengambilan risiko yang tidak sesuai, membantu organisasi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Perbedaan risk appetite risk tolerance dan risk limit risk appetite. Definisi, tingkat risiko yang secara sadar bersedia diterima organisasi untuk mencapai tujuan strategis, bersifat umum dan menyeluruh, makro level. Contoh, perusahaan teknologi bersedia mengambil risiko tinggi dalam inovasi produk. Risk tolerance. Definisi, batas, variasi risiko yang masih dapat diterima atau ditoleransi sebelum menimbulkan dampak signifikan, bersifat lebih spesifik daripada risk appetite. Contoh, perusahaan dapat mentoleransi fluktuasi penjualan hingga 10% per kuartal. Risk limit. Definisi, batasan kuantitatif yang ditetapkan untuk mengendalikan risiko, bersifat operasional dan teknis. Contoh, batas maksimum kerugian kredit 5 miliar rupiah per debitur. Perbandingan 3 konsep. Hierarki konsep risk appetite. Kerangka besar yang menentukan seberapa besar risiko yang dapat diterima organisasi secara umum. Risk tolerance. Ruang variasi risiko yang masih diperbolehkan di dalam kerangka risk appetite. Risk limit. Batasan paling detail dan tegas yang ditetapkan agar risiko tidak melampaui tolerance maupun appetite. 2. Menentukan risk appetite. 2,1 mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi risk appetite organisasi. 2,2 menetapkan tingkat risk appetite sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi risk appetite. Risk appetite tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor ini bisa datang dari dalam organisasi internal maupun dari lingkungan di luar organisasi eksternal. Pemahaman yang tepat atas kedua faktor ini
membantu organisasi menetapkan risk appetite yang realistis dan sejalan dengan strategi bisnis. Faktor internal, budaya organisasi. Apakah perusahaan cenderung konservatif, menghindari risiko, atau agresif berani ambil risiko? Nilai dan etika kerja yang dianut, struktur organisasi dan tata kelola. Sejauh mana mekanisme pengawasan risiko berjalan? Peran Dewan Komisaris, Manajemen Puncak, dan Komite Risiko Kapabilitas SDM, kompetensi manajemen risiko yang dimiliki karyawan. Tingkat pemahaman risiko di semua level, kondisi keuangan dan kapasitas modal, kemampuan organisasi menyerap kerugian, likuiditas dan cadangan keuangan, strategi bisnis dan arah pertumbuhan, orientasi perusahaan, ekspansi agresif, atau pertumbuhan konservatif, target jangka panjang yang ditetapkan, sistem dan teknologi, tingkat ketergantungan pada teknologi, kemampuan teknologi dalam mengelola dan memonitor risiko. Faktor eksternal, regulasi dan peraturan. Pemerintah, ketentuan hukum yang membatasi atau memperluas ruang gerak risiko, standar kepatuhan compliance, kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, stabilitas mata uang, kekuatan daya beli konsumen, persaingan, industri, tingkat kompetisi antar perusahaan, inovasi pesaing yang memengaruhi strategi risiko. Teknologi dan perubahan pasar, perubahan tren teknologi yang cepat, pergeseran perilaku konsumen. Misal, digitalisasi, faktor sosial dan politik, stabilitas politik dalam negeri maupun global, isu sosial seperti sustainability dan ESG environment, social, governance, krisis, dan ketidakpastian global, pandemi, perang, atau bencana alam yang memengaruhi peta risiko. Kesimpulan dan implikasi. Faktor internal mencerminkan kemampuan dan kesiapan organisasi menghadapi risiko. Faktor eksternal menggambarkan tekanan dan peluang dari lingkungan sekitar. Risk appetite yang baik, hasil keseimbangan antara kekuatan internal dan tantangan eksternal. Organisasi wajib melakukan analisis rutin SWOT, PESTEL, analisis risiko untuk menyesuaikan risk appetite dengan kondisi terbaru. Konsep dasar penetapan risk appetite. Risk appetite harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Penetapan dilakukan agar keputusan strategis tetap dalam batas risiko yang dapat diterima. Risiko dikelola sejalan dengan arah pertumbuhan. Dokumen utamanya, Risk Appetite Statement. Prinsip penetapan risk appetite, alignment. Selaras dengan strategi jangka panjang, realistik, disesuaikan dengan kapasitas organisasi, clear, ditulis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, measurable, dapat diukur dan dikontrol, fleksibel, dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal. Tahapan penetapan risk appetite. 1. Identifikasi tujuan strategis. Apa target jangka panjang organisasi pertumbuhan, inovasi, keberlanjutan? 2. Evaluasi kapabilitas internal, sumber daya keuangan, SDM, teknologi. 3. Analisis lingkungan eksternal, regulasi, kondisi ekonomi, kompetisi. 4. Diskusi dengan pemangku kepentingan, manajemen puncak, dewan komisaris, pemilik modal. 5. Formulasi risk appetite statement, menyusun pernyataan resmi yang mencakup area risiko utama keuangan, operasional, reputasi, legal, dan lain-lain. 6. Pengesahan dan dokumentasi. Disetujui secara formal dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja. Contoh risk appetite statement. Keuangan. Organisasi siap menerima kerugian maksimal
5% dari total aset per tahun untuk ekspansi bisnis. Operasional, gangguan layanan tidak boleh lebih dari 2 jam per bulan. Reputasi. Organisasi tidak akan menoleransi pelanggaran etika yang merugikan kepercayaan publik. Contoh ini menunjukkan bagaimana risk appetite diterjemahkan ke area spesifik. 3. Mengkomunikasikan risk appetite. 3,1. Menyusun pernyataan risk appetite yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 3,2. Melakukan sosialisasi risk appetite kepada unit kerja terkait. Definisi pernyataan risk appetite. Pernyataan risk appetite, dokumen resmi yang menjelaskan tingkat risiko yang siap diterima organisasi, tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, harus ringkas, jelas, konsisten, dan mudah diterapkan. Prinsip penyusunan pernyataan, kejelasan, menggunakan bahasa sederhana, relevansi sesuai konteks bisnis dan industri, keterukuran dapat dijabarkan ke dalam indikator kuantitatif. Keterjangkauan dipahami di semua level organisasi, bukan hanya manajemen puncak. Struktur pernyataan risk appetite, pendahuluan, tujuan dan ruang lingkup, area risiko utama, keuangan, operasional, reputasi, hukum, SDM, dan lain-lain. Tingkat risiko yang diterima, umum dan spesifik, mekanisme kontrol, batasan, toleransi, dan monitoring, pernyataan penutup, komitmen manajemen. Contoh rumusan umum. Organisasi kami menerima risiko moderat pada inovasi produk, tetapi sangat rendah dalam hal kepatuhan hukum dan etika. Kami siap mengambil risiko keuangan sebesar 5% dari laba bersih tahunan untuk mendukung ekspansi ke pasar baru. Kami menolak segala bentuk risiko yang dapat merusak reputasi organisasi. Perbedaan format pernyataan, kualitatif, pernyataan naratif, misal, risiko rendah, sedang, tinggi. Kuantitatif, menggunakan angka atau batas jelas, misal, kerugian maksimal 10 miliar, hybrid, kombinasi naratif dan angka agar lebih mudah dipahami. Faktor keberhasilan pernyataan, dukungan dari manajemen puncak, bahasa yang konsisten di semua dokumen kebijakan, komunikasi efektif ke pemangku kepentingan, perlu review berkala untuk memastikan pernyataan tetap relevan dengan kondisi bisnis. Sosialisasi risk appetite ke unit kerja. Risk appetite tidak cukup hanya disusun, tetapi harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh unit kerja tanpa sosialisasi. Pernyataan risk appetite hanya menjadi dokumen formal. Sosialisasi memastikan risk appetite menjadi budaya organisasi. Tujuan sosialisasi, menyamakan pemahaman tentang batas, risiko, memberikan arahan dalam pengambilan keputusan operasional, menumbuhkan rasa kepemilikan, ownership terhadap manajemen risiko, mengurangi risiko salah interpretasi antar unit kerja. Metode sosialisasi, pelatihan dan workshop, tatap muka atau online, sosialisasi dokumen, manual risiko, intranet, atau buletin, diskusi interaktif, forum tanya-jawab, FGD, focus group discussion, media visual, poster, infografis, video edukasi. Peran manajemen dalam sosialisasi, top management, memberi arahan strategis, dan dukungan penuh middle management, menerjemahkan risk appetite ke SOP dan prosedur kerja, unit kerja, mengimplementasikan sesuai konteks operasional harian. Dokumentasi sosialisasi, notilan rapat atau workshop, materi presentasi yang digunakan, foto kegiatan, daftar hadir peserta, laporan evaluasi,
Efektivitas sosialisasi. Tantangan sosialisasi, perbedaan tingkat pemahaman antar unit kerja, resistensi terhadap perubahan, budaya risiko, keterbatasan sumber daya waktu, biaya, tenaga ahli, perlu strategi komunikasi yang tepat agar pesan diterima dengan baik. 4. Mengintegrasikan risk appetite. 4,1. Mengintegrasikan risk appetite ke dalam proses manajemen risiko organisasi. 4,2. Mengevaluasi konsistensi penerapan risk appetite terhadap pengambilan keputusan strategis. Konsep integrasi, risk appetite bukan dokumen terpisah, melainkan acuan utama dalam seluruh proses manajemen risiko. Integrasi memastikan setiap tahap manajemen risiko berjalan sesuai dengan tingkat risiko yang diterima organisasi. Membuat risk appetite menjadi bagian dari day-to-day decision making. Hubungan dengan proses manajemen risiko. Risk appetite harus melekat dalam tahapan identifikasi risiko. Hanya risiko yang relevan dengan appetite yang dipertimbangkan. Analisis dan penilaian risiko menggunakan appetite sebagai benchmark, mitigasi risiko, tindakan disesuaikan dengan toleransi yang ada, monitoring, dan review, memastikan realisasi sesuai appetite yang ditetapkan. Langkah integrasi. 1. Menyelaraskan risk appetite dengan kebijakan risiko. Semua kebijakan harus merujuk pada appetite yang disepakati. 2. Menerjemahkan ke dalam prosedur operasional. SOP operasional harus memuat batasan risiko sesuai appetite. 3. Membangun mekanisme eskalasi jika risiko melewati batas appetite. Ada prosedur pelaporan dan tindakan cepat. Keempat, menghubungkan dengan perencanaan strategis. Target bisnis dan proyek baru harus diuji kesesuaiannya dengan risk appetite. 5. Mengaitkan dengan sistem pengendalian internal, audit, kontrol keuangan, dan compliance, mengacu pada appetite. 6. Mengintegrasikan ke dalam sistem informasi risiko, menggunakan dashboard, scorecard, atau aplikasi monitoring. Peran pemangku kepentingan, Dewan Komisaris atau Direksi, menetapkan dan mengawasi penerapan risk appetite. Komite risiko menerjemahkan appetite ke kebijakan dan prosedur. Manajer unit kerja memastikan pelaksanaan operasional sesuai appetite. Karyawan memahami batas risiko dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh implementasi, perbankan menetapkan appetite maksimum NPL, non-performing loan, kurang dari 3%. Manufaktur, appetite terhadap downtime mesin, maksimal 1% jam produksi. Layanan publik, appetite terhadap keluhan pelanggan, tidak lebih dari 5% dari total layanan. Contoh ini menunjukkan bagaimana risk appetite masuk ke dalam indikator operasional sehari-hari. Evaluasi konsistensi penerapan risk appetite. Risk appetite hanya efektif bila diterapkan secara konsisten dalam pengambilan keputusan strategis. Evaluasi memastikan bahwa keputusan organisasi tidak melebihi batas risiko yang disepakati, menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam manajemen risiko. Tujuan evaluasi mengukur tingkat kesesuaian antara risk appetite dan keputusan strategis, mengetahui apakah ada penyimpangan atau pelanggaran dari batas risiko, memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan risiko, menjamin kepercayaan stakeholder terhadap governance organisasi. Indikator evaluasi. 1. Kepatuhan pada risk appetite statement, apakah keputusan sesuai dengan pernyataan resmi. 2. Kinerja keuangan dan operasional. Apakah kerugian atau biaya tetap dalam batas appetite? 3. Kejadian risiko, material. Jumlah insiden yang melampaui toleransi. 4.
reputasi, dan kepatuhan hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran regulasi, dan dampak reputasi. Metode evaluasi, monitoring berkala, laporan risiko triwulan atau bulanan, Key Risk Indicators (KRI), indikator kuantitatif, untuk mengukur exposure risiko audit internal, and eksternal, memastikan kepatuhan, benchmarking, membandingkan penerapan risiko dengan standar industri. Peran dalam pengambilan keputusan. Evaluasi membantu manajemen memastikan keputusan investasi tidak melebihi risk appetite keuangan. Ekspansi bisnis dilakukan dalam batas risiko yang diterima, kebijakan operasional, mendukung keseimbangan, risiko dan peluang. Hasil evaluasi digunakan untuk revisi strategi bila diperlukan. Contoh aplikasi. Perusahaan keuangan mengevaluasi apakah ekspansi kredit tetap dalam batas NPL kurang dari 3%. Perusahaan energi memastikan investasi energi terbarukan tidak mengancam stabilitas kas. Perusahaan retail mengevaluasi apakah diskon agresif masih dalam appetite terhadap margin keuntungan. Terima kasih.